Bocil ini melihat ibunya lagi potong daging ayahnya terus dimasukin ke dalam kulkas. Jadi bocil ini awalnya melihat ibu dan ayahnya itu lagi bertengkar, yang mana ayahnya sebenarnya bukan manusia dan ayahnya pingin banget kembali ke dunia aslinya. Tapi ibunya itu marah banget, sampai akhirnya bocilnya pergi dari rumah aja karena pusing mendengar orang tuanya bertengkar. Namun keesokan harinya dia ngelihat ibunya itu lagi cincang-cincang daging ayahnya. Dan semenjak saat itu kulkas itu selalu digembok dan gak boleh dibuka sama sekali. Sampai tiba-tiba 16 tahun kemudian bocil ini udah dewasa dan pulang ke rumah mencari ibunya. Tapi tiba-tiba dia melihat ibunya itu gak ada. Malahan dia itu dikasih kunci untuk melihat apa sebenarnya isi kulkas tersebut. Ternyata pas dia buka isinya bukan daging dari ayahnya, tapi ternyata ayahnya selama ini tinggal di dalam kulkas. Jadi sebenarnya ibunya 16 tahun yang lalu mencincang daging untuk ayahnya makan di dalam kulkas, bukan menghabisi nyawa ayahnya guys. Cewek ini kepedean ditowel bokongnya sama cowok dan langsung dia viralin dong. Dan itu ngebuat semua orang langsung musuhin cowok ini karena dianggap cowok ini sangat mesum. Padahal sebenarnya cowok itu nggak pernah noel sama sekali bokong dari cewek ini. Tapi cewek ini memang demen banget viralin orang-orang dan membuat orang-orang itu dihujat guys. Sampai tiba-tiba ketika dia melakukan hal tersebut terus, dia mulai merasa ada orang yang foto-fotoin dia dari belakang. Bahkan pas dia lagi main sama kucing jalanan aja difotoin guys dari belakang. Sampai keesokan harinya dia itu diomongin sama banyak orang karena dia itu jadi terkenal banget sebagai penyiksa binatang terutama kucing. Bahkan semua orang jadi viralin dia dan menghina dia begitu aja guys. Ternyata dia mendapatkan asap karena terlalu banyak ngeviralin orang tapi dalam bentuk fitnah. Akhirnya dia diviralin padahal dia nggak ngapa-ngapain. Seorang kakak ngiri banget sama adiknya yang super cantik. Bahkan pas ulang tahun dia itu mukanya dimasukin ke dalam kue. Si adiknya itu udah nggak sabar banget sama kakaknya yang selalu jahat ke dia. Bahkan kalau ada makanan kesukaan adiknya, kakaknya akan masukkan kecoa supaya adiknya makan kecoa aja. Ternyata semua sifat buruk kakaknya itu karena dia itu memang ngiri banget sama adiknya yang lebih cantik dari dia dan juga mendapatkan pacar yang dia suka. Sampai tiba-tiba saat adiknya itu mau ngedate, kakaknya tiba-tiba jadi baik banget. Kakaknya beliin adiknya itu bedak supaya adiknya itu lebih cantik. Tapi ternyata bedaknya itu malah membuat wajah dari adiknya itu jerawatan semua sehingga dia nggak bisa ngedate. Jadinya si kakak yang gantiin dia ngedate ketemu pacarnya. Tapi bukan ketemu pacarnya, dia malah ketemu malaikat maut. Karena dia itu harus diambil nyawanya karena udah terlalu jahat di bumi. Guys, jangan pernah sentuh boneka yang kakinya itu goyang-goyang sendiri karena pas dibuka dalamnya tuh parah banget guys. Jadi ditemukan boneka ini ada di rumah yang sudah terbengkalai. Nah warga desa penasaran dong kenapa boneka ini bergerak-gerak sendiri. Pas mereka lihat di dalamnya ternyata tinggallah ular guys. Dan bahkan pas mereka lihat ularnya itu ternyata ular kobra. Orang-orang pun langsung kaget banget dan bilang kalau boneka ini sangat berbahaya. Karena ternyata ular kobra itu suka masuk ke dalam boneka-boneka terbengkalai. Karena ternyata di dalam boneka itu hangat dan ular sangat menyukai hal itu untuk mereka tinggal. Makanya hati-hati ya guys kalau ngelihat ada boneka terbengkalai kayak gini. Semua orang kaget banget pas mengetahui apa yang ada di dalam patung Buddha ini. Jadi ada seorang peneliti dari Museum Drents di Belanda memberikan temuan yang mengejutkan banget mengenai patung ini. Mereka mengungkapkan ada patung Buddha kuno dari Tiongkok. Lalu mereka itu mencoba untuk melihat kayaknya di dalamnya ada sesuatu deh. Dan setelah mereka melakukan CT scan, mereka kaget banget sama hasilnya. Karena di dalamnya ternyata ada mumi biksu berusia 1000 tahun. Peneliti menduga biksu tersebut sengaja memumifikasi dirinya sendiri. Dan semua organ dalam biksu itu telah dihilangkan. Biasanya beberapa biksu memang sengaja melakukan ini supaya menjadi Buddha abadi. Karena udah 7 tahun bocil ini nggak bangun dari tidurnya, si ayah berubah menjadi putri salju dong. Jadi di sini tinggallah seorang ayah yang setiap hari bernyanyi terus padahal suaranya tuh jelek banget. Bahkan dia itu bikin tetangganya itu marah karena budak banget mendengar suara dia yang jelek. Tapi si ayah ini ternyata menyanyi untuk anaknya supaya anaknya cepat-cepat bangun dari komanya. Karena anaknya udah tidur selama 7 tahun guys. Tapi lama-kelamaan tetangganya itu merasa kasihan banget sama ayah ini. Apalagi ketika ngelihat si ayah itu selalu ngebeli baju putri salju untuk anaknya.
Karena si ayah mengharapkan anaknya itu cepat bangun dari tidurnya. Sampai tiba-tiba pas lagi hari ulang tahun anaknya, semua tetangganya dia yang suka ngomel tiba-tiba datang untuk menghibur anaknya. Bahkan mereka juga pakai kostum-kostum yang lucu. Sampai tiba-tiba pas mereka lagi rame-rame kayak gini, setelah 7 tahun menunggu, anaknya benar-benar bangun dong. Dan bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Pelanggan ini bingung banget, di semua gorengannya itu ada bulu ketek. Jadi di sini ada para bapak-bapak yang datang ke restoran. Dia pesan gorengan yang mana gorengannya itu terlihat enak banget. Akhirnya dia langsung sobek gorengannya untuk dia makan. Tapi tiba-tiba ada banyak rambut dan ternyata rambutnya itu adalah rambut ketiak. Mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata yang masak gorengannya itu tidak memiliki tangan untuk gepengin gorengannya, jadi dia pakai ketek. Makanya semua gorengannya itu jadi ada bulu ketiaknya guys yang nyangkut. Di sini para pelanggannya udah muntah aja deh guys, tapi mereka juga nggak bisa ngomel karena kasihan. Guru ini nyebelin banget, dia akan menyuruh semua muridnya untuk menghapus semua game di handphone mereka. Jadi guru ini benar-benar sangat dibenci sama murid-muridnya karena dia itu terlalu berlebihan. Biasanya dia akan masuk asrama dari wanita dan suruh mereka itu nggak boleh bermain sama sekali walaupun di jam istirahat. Bahkan semua aplikasi gamenya harus dihapus. Dan apalagi kalau misalkan dia itu ngelihat ada yang pacaran, dia itu benar-benar marah banget dan suruh cewek ini untuk menghapus kontak dari cowoknya. Pokoknya dia cuma mau muridnya itu harus belajar doang. Apapun yang muridnya lakukan selalu dia monitor terus dari HP-nya. Dan lama-lama itu semua menjadi berlebihan. Akhirnya dirinya malah mendapatkan azab. Dia digangguin sama setan yang akan mencabut nyawanya dia karena terlalu nyebelin sebagai guru. Cowok ini sengaja membuat semua orang yang datang ke gymnya itu sakit. Biasanya dia selalu minta orang-orang untuk dilatih sama dia. Tapi untungnya cewek seksi ini nggak mau sama sekali. Namun ternyata muridnya dia tuh banyak banget guys. Muridnya dia adalah cowok-cowok yang pingin berotot dalam waktu yang cepat. Tapi ternyata cowok ini sengaja melatih mereka dengan cara yang keras banget supaya mereka sakit. Nantinya kalau kaki mereka atau badan mereka udah sakit semua, dia akan menawarkan pengobatan yang lebih mahal lagi. Jadi supaya dia itu dapat duit 2 kali lipat. Makanya dia suruh semua petugas dan guru-guru yang ada di gymnya itu harus membuat semua orang yang ada di gymnya itu sakit. Sampai mereka semua merasa bersalah banget guys. Tapi sayangnya nggak ada orang yang pernah berani melawan bosnya. Sampai tiba-tiba bosnya itu jalan di treadmill. Dan treadmillnya itu benar-benar nggak bisa berhenti berjalan terus sampai dia itu kecapean. Akhirnya dia mendapatkan asap berjalan di treadmill terus-menerus sampai dia meninggal. Karena pingin viral, cewek ini bikin video yoga di apartemennya di lantai 7. Ini ngilu banget sih guys. Jadi suatu hari cowok ini lagi nyetir seperti biasa. Tiba-tiba dia mendengar ada sesuatu yang jatuh di atas mobilnya dia. Ternyata ada cewek cantik dong guys. Yang mana cewek ini baru aja jatuh dari atas apartemennya. Tapi ketika tim medis datang, dia menyebut nama kayak nama cowok gitu, Michael. Nah di sini tim medis udah mikir kalau misalkan ada cowok bernama Michael yang mendorong dia dari lantai 7. Akhirnya semua tim di situ langsung menuju ke lantai atas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi sayangnya tidak ada manusia lain di sini. Yang ada cuman video dia yang melakukan yoga guys. Ternyata yang cewek cari itu bukan cowok bernama Michael, tapi dia masih mencari handphonenya dia karena dia masih pingin viral. Di sini pihak berwenang benar-benar ngilu banget pas mengetahui cewek ini jatuh bukan karena didorong, tapi karena dia melakukan yoga seperti ini. Dan karena ini berbahaya banget dan tanpa pengaman, dia kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh. Cewek ini menemukan celana dalam di teko hotel yang mahal banget. Jadi bos hotel ini benar-benar jahat banget. Hotelnya yang tadinya harga 400.000 dia naikin jadi 4 juta. Pokoknya saat ekonomi orang susah, dia sengaja naikin harga hotel tersebut. Bahkan walaupun harganya naik, servisnya buruk banget. Cewek ini yang nginep di hotelnya aja menemukan ada celana dalam di teko air dong guys. Itu semua karena ternyata di dalam hotel ini memang jarang banget dibersihkan. Namun keesokan harinya bos ini langsung mendapatkan azab. Karena sering naikin harga sembarangan, bos ini tiba-tiba nggak bisa bernafas begitu aja. Karena dia itu sekarang harus membayar nafas yang dia hirup. Tambah lama dia harus membayar harga yang benar-benar mahal banget. Itu ngebuat dia menyesal banget dan akhirnya dia meninggal karena asap perbuatannya sendiri.
Cewek ini maksa minta uang jajan sama ibunya sebanyak 100 juta per harinya. Padahal ibunya benar-benar udah gak punya uang, tapi cewek ini masih gak tahu diri banget. Sampai akhirnya karena dia gak mendapat uang jajan, tiba-tiba dia ngeliat kucing liar, dia jadi kepikiran kucing itu bisa dia jadiin bisnis. Jadinya di online shop dia bakal jual kucing-kucing dengan foto yang bagus-bagus banget yang ada di Google. Tapi yang dia ambil-ambilin atau dia jual sebenarnya adalah kucing atau anjing liar. Sampai akhirnya semua kucing liar udah dia masukin ke dalam kardus untuk dia jualin. Awal-awal sih laku-laku aja guys. Sampai tiba-tiba dia melihat di salah satu kardus kucing tersebut, kucingnya itu ternyata udah mati. Di situ ngebuat dia jijik banget, dia buang kardusnya, tapi kardusnya itu malah mendekat ke arah dia dan pingin masukin dia ke dalam. Akhirnya dia malah terjebak di dalam kardus selamanya. Kodok ini kena mental banget karena diambil sama bocil aneh untuk dijadiin bahan percobaan. Pas dia sadar, tiba-tiba temennya juga udah diikat sama bocil ini. Tapi untungnya si kodok memiliki semangat juang yang bener-bener tinggi banget, sehingga dia pingin banget bisa hidup dan tidak tersiksa sama bocil ini guys. Pas bocilnya mau motong perutnya dia, untungnya si kodok itu bisa kabur. Dia membuat bocilnya itu tambah marah guys. Namun si kodok akhirnya keluar dari jendela supaya dia bisa lepas dari bocil ini. Tapi akhirnya dia malah ditemukan sama orang yang lebih jahat dari bocil ini. Ternyata orangnya itu adalah koki di restoran, yang membuat si kodok ini malah digoreng sama koki tersebut. Bahkan kakinya udah terpisah semuanya dari badannya guys. Cewek ini sengaja bikin stabilo beracun untuk para bocil. Jadi cewek ini adalah penjual stabilo. Untuk harganya murah, dia akan menggunakan zat-zat berbahaya untuk membuat stabilo tersebut. Pas lagi pembuatannya, tiba-tiba ada cewek yang pura-pura buta mendengar semua hal ini guys. Akhirnya cewek itu marah banget dong, karena stabilo ini mengandung racun yang bisa membuat anak-anak itu berhalusinasi dan pusing. Dia pun gak peduli, yang dia peduli cuma bikin stabilo murah dan dia untung yang banyak. Sampai akhirnya karena cewek yang pura-pura buta ini kesel banget sama dia langsung nyiram zat-zat berbahaya ini ke cewek penjualnya. Itu semua supaya dia bisa menghirup racun yang dia buat sendiri untuk para bocil.